Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung dalam pembelajaran di kelas 5. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum pelajaran kita mulai, mari sama-sama berdoa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah, sebab turunnya surat At-Tin ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nama At-Tin sendiri diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Sedangkan asbabun nuzul dari surat At-Tin ini atau sebab-sebab diturunkannya surat At-Tin ini berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surat At-Tin ini Allah SWT menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8 akan dibacakan Bu Guru dengan artinya dan akan dijelaskan Bu Guru setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Dari penjelasan ayat 1 sampai ayat 3 ya. Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu tempat adanya buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dan Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Yang ketiga, negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Sekarang surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini Allah menjelaskan manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmania maupun rohania. Dia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu. Itu karena manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Ayat kelima berbunyi, "Tsumma radadnahu asfala safilin", yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Allah di sini menjelaskan bahwa manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina
dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat, dan tidak mentaati perintah Allah. Tempat kembalinya itu di mana? Yaitu di neraka. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Di sini dijelaskan bahwa manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan bersungguh-sungguh dan membuktikan dengan ibadah dan amal saleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga. Ayat ke-7 berbunyi, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Yang artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Di sini dijelaskan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena dengan mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Ayat terakhir berbunyi, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Yang artinya, bukankah Allah SWT hakim yang seadil-adilnya? Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang telah diusahakan selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan, yaitu surga. Dan jika buruk amalnya, maka akan dibalas dengan keburukan, yaitu neraka. Jadi surat At-Tin ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah telah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, kota Mekah, dan menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, dan akan tetapi manusia juga bisa berubah menjadi hina sehina-hinanya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meragukan adanya hari pembalasan, di mana kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia dari hakim yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Bu Guru tentang surat At-Tin. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengambil manfaatnya, dapat mempelajarinya, dan bila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang disampaikan Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.